Hadirin yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah Profesor Dr. Hajah Endah Ratnawati Khotim, Doktoranda MAG MSI. Disilakan. Profesor Dr. Hajah Endah Ratnawati Khotim, Doktoranda MAG MSI, merupakan guru besar ilmu sosial UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perempuan kelahiran 12 November 1964 ini menikah dengan Dr. Andes Haji Dedeng Yusuf Maulani SHMSI. Pasca menyelesaikan studi S1 jurusan Perbandingan Agama YIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1989, perempuan kelahiran Manado ini melanjutkan studi S2-nya di jurusan Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1997. Berselang 3 tahun, Endah Ratnawati menyelesaikan studi S2 di jurusan Ilmu Sosial, bidang kajian utama Sosiologi Antropologi FISIP, Universitas Pajajaran. Tidak puas sampai di situ, ia pun meraih 2 gelar doktor sekaligus di tahun 2009, yakni pada jurusan Religious Studies, kerjasama UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Kementerian Agama, dan jurusan Ilmu Sosial bidang kajian utama Sosiologi Antropologi FISIP, Universitas Pajajaran. Pada tahun 2008, Endah Ratnawati dipercaya sebagai Ketua Bidang Pusat Informasi dan Komunikasi Puskom UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian menjadi Ketua Pusat Studi Gender dan Anak PSGA UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2012-2016. Aktif, energik, dan menyukai tantangan. Demikian Endah Ratnawati kerap dikenal. Pada tahun 2018, perempuan yang juga pendiri UKM Mahapeka ini dipercaya sebagai Manager of Human Research Development Susi Air, Cargo Service and Flight Charter. Sejatinya, sebuah masyarakat selalu berdinamika, bergerak, dan berubah. Terpenting dari perubahan adalah mewakili beberapa kriteria yang mengarah pada kemajuan menuju penyelesaian, perbaikan, atau mengacu pada jalan keluar. Namun, pembangunan dan perubahan sosial masih senantiasa mencatat meninggalkan kelompok-kelompok tertentu, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok perempuan. Pada realitas tersebut, sosiologi menjadi penting sebagai pisau analisis atau realitas yang berkembang, termasuk kekhususan yang saya dalami, yaitu sosiologi pembangunan dan sosiologi gender. Melalui teropong perspektif sosiologi pembangunan dan gender, prinsip equality and equity yang berkelanjutan dapat terwujud dan menjadi sumbangan nyata pada masyarakat Indonesia yang terus berkembang dinamis dan progresif. Melalui equality dan equity, konstruksi masa depan pembangunan dapat terwujud sesuai ekspektasi masyarakat. Dan melalui equality and equity pula, relasi gender menuai keharmonisan dan simfoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris serta para anggota Senat Universitas Islam, Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir MS dan jajarannya, Bapak Rektor Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI, dan para wakil rektor serta seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami hormati para undangan, keluarga, teman sejawat, dan hadirin yang saya hormati. Hadirin yang saya hormati, dengan kerendahan hati, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu sosial pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul Modal Sosial Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi
pandemi COVID-19. Indonesia dan negara-negara lain di dunia pada saat ini tengah menghadapi pandemi global coronavirus disease atau COVID-19 yang berkepanjangan. Bahkan pengukuhan guru besar kali ini pun harus dilangsungkan secara online akibat pandemi tersebut. Sejak Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020, dari hari ke hari jumlah yang terpapar virus tersebut terus bertambah hingga saat ini. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Wabah COVID-19 bukan hanya soal banyaknya orang yang terpapar, melainkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan negara, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Center of Reform on Economics Indonesia mencatat peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal pertama kedua ini tahun ini dalam 3 skenario. Yang pertama, potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan. Kedua, tambahan sebanyak 6,68 juta orang dengan skenario sedang. Ketiga, tambahan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat. Berdasarkan hitungan pemerintah, jumlah pengangguran sepanjang tahun 2020 bertambah 2,9 juta orang dalam skenario berat dan 5,2 juta orang dalam skenario sangat berat. Berdasarkan hitungan tersebut, maka tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal 2 tahun 2020 mencapai 8,2% dengan skenario ringan, 9,7% dengan skenario sedang, dan 11,47% dengan skenario berat. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional PEN pasca COVID-19, pemerintah menganggarkan dana sebesar 641,17 triliun, naik 2 kali lipat dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya 318,9 triliun. PEN tersebut terbagi dalam 4 komponen, yakni belanja negara sebesar 427,66 triliun, pembiayaan 133,51 triliun, tambahan belanja kementerian dan lembaga 65,1 triliun, dan dukungan untuk pemerintah daerah Pemda senilai 15,1 triliun. Dari jumlah anggaran di atas, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dukungan konsumsi, baik berupa bantuan sosial maupun subsidi sebesar 172,1 triliun yang mencakup pelindungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Diskon Tarif Listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan bantuan berupa pangan atau sembako. Pemerintah juga menganggarkan sebesar 34,15 triliun yang dialokasikan untuk subsidi bunga kepada pelaku UMKM. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan para hadirin yang saya muliakan, di tengah situasi masyarakat yang tidak normal seperti ini, ketahanan sosial akan menjadi pilar penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu, berbagai upaya teknis mengatasi pandemi COVID-19 juga harus didukung dengan penguatan modal sosial. Modal sosial pertama kali diperkenalkan oleh Lida Judson Hanifan dalam tulisannya yang berjudul The Rural School Community Center, di mana menurutnya modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Modal sosial yang dimaksud termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Guna memelihara kohesi sosial di tengah pandemi COVID-19,
Solidaritas sosial berperan sangat penting dalam menjaga kohesi antar warga dan menjadi alat kontrol sosial. Selain itu, nilai-nilai altruisme yang tumbuh dan berkembang selama ini di masyarakat harus dihidupkan kembali sebagai modal sosial yang dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat. Bila modal sosial mampu digerakkan dan diperkuat, bukan tidak mungkin jaring pengaman sosial untuk lapisan masyarakat sampai ke level bawah di saat menghadapi pandemi COVID-19 dapat diupayakan dengan optimal. Tentu solidaritas publik juga sangat dibutuhkan. Para hadirin yang saya muliakan, gerusan sosial yang diciptakan oleh COVID-19 membuat bentangan interaksi dan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat sangat terasa. Muncul sebuah ketakutan, baik takut terpapar atau takut dianggap sumber penyakit. Dalam hal ini, ketakutan ini berwujud secara umum berupa penolakan masyarakat yang berhubungan dengan atribusi kontrolabilitas. Atribusi kontrolabilitas itu adalah penderita COVID-19 patut dianggap bersalah. Pasien memang menderita COVID-19. Ketakutan tersebut membuat masyarakat mulai mengalami gejala psikologi awal, yaitu kecemasan. Kecemasan menurut Atkinson adalah emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilah-istilah kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang kadang-kadang dialami dalam tingkat yang berbeda-beda. Kecemasan tersebut akhirnya mewujud menjadi kepanikan yang menjalar ke seluruh lini, termasuk pada pemerintah dan organisasi keagamaan yang direspon dengan mengeluarkan himbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Pada posisi masyarakat, kepanikan itu bisa berupa bias kognitif, di mana bias kognitif adalah jenis kesalahan dalam berpikir yang terjadi ketika orang memproses dan menafsirkan informasi di dunia sekitar mereka. Kerentanan yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya bisa dibentengi dengan bangunan modal sosial yang berbasis local wisdom. Di masa pandemi ini, tindakan yang proaktif itu dieksiskan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya saling menguatkan lewat penggalangan bantuan berupa pemberian bantuan sembako bagi lokasi atau daerah yang masuk dalam zona merah. Perwujudan tindakan tersebut juga termasuk penyaluran bantuan alat pelindung diri APD bagi tenaga. Kedua unsur ini haruslah membangun relasi nilai sosial yang menjadi pegangan masyarakat yang bertindak. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu saya sehingga menghantarkan saya kepada pencapaian guru besar bidang ilmu sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih kepada Ketua Senat Akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Haji Nanat Fathah Nasir MS dan anggota Senat dan seluruh jajarannya yang teramat baik, dan khusus kami haturkan kepada Bapak Rektor UIN yang senantiasa support dan mendukung terus di setiap bertemu dengan saya, Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI, para wakil rektor, dekan Fakultas Fisip, dan seluruh sivitas akademika atas perhatian dan dukungannya. Hadirin yang saya hormati, terima kasih juga saya sampaikan kepada khusus Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta para sivitas akademik Fisip UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Khusus saya sampaikan kepada ayahanda tercinta almarhum Insinyur Haji Muhammad Khotim MSc yang tak sempat menyaksikan pengukuhan guru besar saya ini. Semoga ayahanda mendapatkan maghfirah dan tempat yang mulia di sisinya. Dan ibunda tercinta Hajah ini Sumiati Khotim
Mama Eni Sumiati Khotim, suami saya Haji Dedeng Yusuf Maulani, yang banyak memotivasi saya sehingga saya bisa seperti ini. Kepada adik-adikku Eni Endrawati Khotim, Erna Ermawati Khotim, Edi Endraso Khotim, dan Eman Widianto Khotim. Terkhusus anak-anakku Ali Abdurrahman beserta istri Nadia Anwar, Yasmin Anwar Putri, Muhammad Habibi Sihab. Dan tak lupa bapaknya anak-anak, Bapak Anwar Mustafa. Akhirul kalam, jabatan guru besar yang saya terima ini hanyalah berkah dan kehendaknya. Semoga saya diberi kekuatan mengemban amanah ini dan tergolong ke dalam hamba yang selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.